871. Jalanan tanah yang dipenuhi dengan banyak lubang, dan ada puncak di kedua sisi di sekelilingnya. Di mana mereka berada adalah tempat yang terlalu rendah. Ini adalah posisi koordinat Damar dan yang lainnya ketika mereka memasuki Milos, yang disebut lembah dingin. Kita langsung masuk sekarang, tanya Thalia. Desi menggelengkan kepalanya dan berkata, emblem yang kita bawa memiliki lokasi koordinat kita, dan mereka yang dipimpin oleh berbagai pasukan lainnya pun dapat melihatnya. Jadi kita masih harus menunggu sampai setelah 2 jam baru kita bisa berangkat. Kemudian dia berkata dengan tatapan yang serius, selain itu, karena kalian mencoba menutupi kekuatan kalian sendiri, semua orang mengira kalau kalian semua hanyalah setingkat Half Undying Flame, dan kebanyakan orang juga berpikir kekuatan kita adalah yang terlemah. Jika di aturan sebelumnya, kecuali mereka yang memiliki dendam pada kita, kemungkinan mereka tidak akan cari masalah dengan kita. Tetapi karena sekarang aturannya telah diubah, kita mungkin akan menjadi sasaran yang paling empuk di mata mereka. Ya, yang kuat yang akan bertahan hidup dan yang lemah akan tersingkirkan. Mereka sekarang adalah yang terburuk di mata orang lain yang tentunya akan membuat mereka menjadi objek serangan. Yang buruk harus digugurkan terlebih dulu. Untungnya, semua orang tidak tahu kemana tempat yang harus dimasuki oleh masing-masing tim. Kita saat ini sama seperti dengan masuk dari bagian selatan pulau, di dekat kita ada 2 tim yang begitu kuat. Salah satunya adalah tim yang dipimpin oleh kekuatan Sutragani. Mereka berada di sisi tenggara yang tidak jauh dari kita, sedangkan yang lainnya berasal dari Driemo, kata Desi. Kekuatan Sutra berinisiatif untuk menunjukkan posisi mereka, dan begitu juga Driemo, mereka melakukan hal yang sama. Ruby tidak berbicara sama sekali, tetapi orang lain di timnya malah memprovokasi seluruh peserta yang ada di sana dengan berkata akan membereskan semua tim yang ada di selatan. Jika kita menghindari 2 tim ini, tim yang lainnya seharusnya bisa aman, tatapan Desi sedikit bersemangat. Ya, selain dari tim unggulan, tim mereka adalah satu-satunya yang memiliki 2 orang di tingkatan Undying Flame. Mereka adalah tim unggulan ke-9 yang tersembunyi. Jika tidak terjadi suatu hal, mereka pastinya akan berada di dalam 10 besar. Tunggu dulu saja, 1 jam lagi kita akan memasuki Milos tepat waktu, kata Desi. Damar pun mengangguk dan duduk. Thalia di sebelahnya mengeluarkan suatu daging dendeng, kemudian mengambil sebotol air dan mulai makan sendiri. Untuk urusan makanan, kemanapun dia pergi dia tak akan kekurangan makanan apapun, baik itu makanan ringan ataupun makanan berat. Itu adalah makanan yang dia beli di kota Twilight, tidak tahu juga daging apa itu namun rasanya jauh lebih enak daripada dendeng sapi. Sementara Damar sedang menunggu mereka, Gani sedang duduk di sisi tenggara. Dia mengumpat, orang-orang tua dari Driemo itu benar-benar menyebalkan. Mereka dibagi menjadi beberapa tempat untuk masuk. Sedangkan jika aku bilang langsung bersama-sama masuk dari tempat tadi, maka tahap awalannya harus langsung bertarung terlebih dulu. Timnya Gani beranggotakan 4 orang pria. Gani, bukan seperti itu, jika benar-benar dilakukan, Dedi akan bergabung dengan yang lainnya dan membunuh kita terlebih dulu, kata seseorang. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ruby juga pergi ke sisi selatan, tetapi mereka ada di arah barat daya. Ada banyak bahaya di area Milos ini. Aku pikir kita masih harus menghindarinya, kata Gani mengumpat dan berteriak dengan keras, tetapi otaknya benar-benar menyadarinya dan tahu dia tidak bisa melawan Ruby dengan kekerasan. Ayo, kita langsung masuk di garis lurus saja. Checkpoint pertama harus bisa dimasuki dalam kurun waktu 5 hari. Kita masuk ke checkpoint ini saja dulu, kemudian kita menunggu sambil bersiap-siap saja di sana, dan juga sambil melihat situasi dan kondisinya, kata Gani sambil tersenyum. Oke, diikuti persetujuan dari anggota lainnya dengan senyum di wajah mereka. Di sisi barat pulau, di atas sebuah karang besar di tepi laut, terlihat 4 sosok yang sedang berdiri di sana. 3 pria dan 1 wanita dengan cadar yang menutupi wajahnya dan berambut panjang berwarna putih silver. Yani, kelihatannya kamu tertarik dengan timnya Desi, kata Dedi. Kamu masih tertarik dengan pria yang ada di timnya itu. Dia memakai topeng, bahkan kamu tak bisa melihat wajahnya. Kamu tak akan mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama padanya, bukan? Kemudian dia berkata sambil mencibir lagi, kalau kamu sampai jatuh cinta pada pandangan pertama padanya, akan ada banyak talenta muda di kekuatan purba yang meneteskan air matanya. Dan juga akan melihat pria itu sebagai duri dalam daging. Ya benar sekali, kata Choki dengan nada mencibir.
Pria itu hanya seorang pria dari Eternal Planet saja. Tangan kanan dari keluarga Desi, lagi pula Desi juga hanyalah cabang tambahan keluarga Luanda dari kekuatan purba kalian itu, dan kedudukannya sangat rendah. Para tangan kanannya itu tidak pantas untukmu. Muncul semburat merah dari wajah cantik Yani. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Aku hanya memiliki suatu intuisi saja." "Intuisi? Intuisi apa?" Dedi bertanya dengan wajah yang tegas. Yani berkata dengan tatapan yang serius, "Aku merasakan bahaya dalam dirinya. Aku merasa, mereka mungkin saja kuda hitam." "Serius?" tanya Dedi menatapnya serius. Tentang intuisi Yani, mereka bisa dibilang cukup menganggapnya serius, meskipun Yani belum mencapai tingkat Undying Flame. Tapi, dia telah diatur oleh keluarga untuk masuk ke tim mereka, yang bergantung pada intuisi Yani. Bahkan dalam pandangan Dedi, peran Yani dalam perjalanan ini tidak lebih rendah dari Coki. "Ya," kata Yani sambil mengangguk, "maka dari itu aku berinisiatif untuk berteman dengannya." "Kamu ini berpikir terlalu jauh, seorang dalam batas Half Undying Flame, yang membawa beberapa orang dengan tingkatan Undying Flame saja, bahkan mereka diakui sebagai tim terlemah," kata Coki dengan ekspresi yang menyebalkan. "Kalau misalnya mereka adalah Half Undying Flame, apa mereka sengaja memperlihatkannya pada kita?" tanya Yani sambil mendongak dan terlihat ada cahaya yang terpancar dari tatapannya. Coki pun sesaat terdiam dan kemudian berkata, "Aku masih tidak percaya. Jika mereka cukup kuat untuk bisa mencapai Undying Flame yang berusia masih di bawah 30 tahun pasti akan mendapat perhatian dari 8 kekuatan utama. Apa mereka sengaja menyembunyikannya?" Tepat sekali, bagi para orang berbakat ini, mereka justru sangat bersemangat jika orang lain bisa mengetahui seberapa hebatnya mereka. Jadi untuk apa lagi sampai melakukan pelatihan untuk menutupi kekuatan yang sebenarnya? "Ada banyak pelatihan untuk bisa menutupi kekuatan," kata Yani, "tentu saja, ini hanya intuisiku saja, yang mungkin saja bisa salah." Dedi lalu berkata dengan nada yang serius, "Kurasa itu kemungkinannya kecil." Yani melihat bahwa mereka tidak mempercayainya, membuatnya tidak menjelaskan terlalu banyak. Pada saat yang sama, dia juga memiliki satu hal yang tidak dia katakan. Apa yang dia lihat di dalam diri Damar, ada dua hal lain. Pertama, dia pikir Damar adalah tipe orang yang sama dengan dirinya. Kedua, dia melihat harapan dalam diri Damar, yang termasuk harapannya juga. Di sisi barat daya pulau, Ruby yang memakai baju merah terlihat sedang berdiri di sana. Wajah cantiknya terlihat penuh percaya diri. Dia melihat ke samping, lalu berkata sambil tersenyum, "Chen, menurutmu siapa ancaman terbesar bagi kita kali ini?" Chen merupakan orang dari kekuatan sutra, tetapi dia malah termasuk ke dalam Riemo. Mendengar ini, dia terlihat sedikit berpikir dan berkata, "Hanya ada satu tim yang bisa menjadi ancaman bagi kita kali ini. Tim Renaga." Ruby menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun tim mereka memiliki 3 orang Undying Flame, namun tidak satu pun dari mereka adalah lawan kita. Jika dibandingkan, yang sebenarnya aku khawatirkan adalah tim Bara." Chen mengerutkan dahinya dan berkata, "Bara. Kekuatan batu. Bersambung. 872. Ya," kata Ruby sambil sedikit mengangguk, "aku lebih takut pada mereka." "Ini, tidak juga. Hanya ada 7 tim dari kekuatan batu yang berpartisipasi dalam ujian tribulasi kali ini, dan hanya Bara yang sudah mencapai tingkat Undying Flame," kata Chen dengan heran. "Apa menurutmu Bara cukup memiliki kemampuan untuk itu?" "Mungkin saja, dia adalah satu-satunya dari kita yang selama beberapa tahun ini belum pernah terlihat lagi, dan juga, dikatakan bahwa dia telah mengikuti perintis dari kekuatan batu untuk berlatih di Eternal Planet dan wilayah planet lainnya. Dia memiliki kemampuan tempur nyata yang sangat kuat. Kita sendiri pun tidak tahu sebenarnya seberapa kuat dia itu," kata Ruby. "Dalam ujian tribulasi ini, mungkin saja ini perang hidup dan mati, dan dia memiliki kekuatan." "Ruby, kamu berpikir terlalu jauh. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu pun hanya ada satu orang saja, kecuali dia mencapai tingkatan Eternal Undying Flame, jadi, kupikir tujuan kita seharusnya ada pada Renaga," kata Chen dengan tenang. "Ya," kata Ruby sambil menggelengkan kepalanya. "Semoga itu hanya pikiranku saja yang terlalu jauh." Lalu dia membuang pandangannya, kemudian bangkit dan berkata, "Tentu saja, tujuan kita adalah membereskan sisi selatan terlebih dahulu dan mendapatkan poin yang cukup." Ya, setiap tim telah membuat rencana mereka sendiri. Sementara Damar dan yang lainnya menunggu di sana,
Desi memandang Damar dengan khawatir dan bertanya, "Damar, kamu juga sudah melihat aturan ini. Apa kamu tidak punya rencana pertempuran apapun?" "Rencana pertempuran," kata Damar yang sedikit bereaksi. "Rencana pertempuran seperti apa yang kamu inginkan?" Setelah aturan itu dikeluarkan, semua orang memikirkan tentang rencana pertempuran, bagaimana cara menghindari mereka yang hebat dan bagaimana mendapatkan poin dengan lebih efisien, kata Desi. Damar berkata pada Desi sambil tersenyum tipis, "Apa kamu pernah mendengar suatu kalimat?" Tanya Desi memandang Damar. "Maksudnya, merekalah yang datang untuk bertarung, dan mereka jugalah yang harus menang," kata Damar sambil tersenyum. Desi pun terdiam sesaat, dia mencoba mencerna kalimat ini dengan hati-hati. Saat ini, Damar berkata sambil berpikir, sebenarnya, permainannya sangat sederhana, yaitu dengan terus-menerus memasuki checkpoint dalam waktu yang ditentukan. Jika bertemu dengan orang lain dalam perjalanan itu, maka akan dapat diselesaikan dengan mudah. Dan juga, berbicara tentang hal ini, Damar kembali melanjutkan, seperti yang kamu katakan juga, kita hampir diakui sebagai tim terlemah. Mereka yang ingin mendapatkan poin akan mencari cara untuk datang menghampiri kita. Dan ketika saat itu tiba, mereka justru akan memberi kita poin, jadi. Damar mengangkat bahunya dan berkata, jadi poin kita tidak akan berkurang dalam perjalanan ini. Yang terpenting adalah bisa berhasil memasuki altarnya saja. Berbicara sampai di sini, dia lalu mengelus dagunya dan berkata, lagi pula, ujian tribulasi ini berlangsung selama sebulan. Tidak ada gunanya memenangkannya lebih dulu dan mendapatkan lebih banyak poin. Pada akhirnya, tim-tim kuat itu akan memblokir pintu altar. Jika tidak bisa melawan, poin yang kita dapatkan bahkan emblem yang kita bawa sendiri semuanya akan diserahkan pada mereka. Desi tampak sedikit bereaksi dan berkata, jadi maksudmu itu? Sederhananya, jika sampai bertemu tim lain kita langsung bergerak dan merebutnya saja, kata Damar. Selain itu aku juga ingin memastikan satu hal, jika kita membunuh orang di dalam sini, setelah pergi nanti apakah akan digugurkan? Ya, inilah yang paling dikhawatirkan oleh Damar. Sebelumnya masih baik-baik saja, sekarang di dalam sini ada poin dan juga emblem yang berarti bahwa setelah mereka mendapatkan emblem, pemilik sebelumnya dari emblem tersebut akan mati. Jika kekuatan di belakang orang-orang ini gugur setelah mereka keluar nanti, maka mereka tidak dapat menanggung hasilnya. Tidak mungkin, kata Desi sambil menghela napasnya. Hal-hal di tempat ujian tribulasi akan dihitung di tempat ujian itu. Setelah keluar nanti, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Sudah bagus jika setengahnya dari total orang-orang ini dapat bertahan hidup di setiap ujian tribulasi ini. Mendengar sampai sini, Damar menghela napasnya. Bahkan jika mengetahui bahwa kemungkinan bertahan hidup sangat rendah, orang-orang seperti Desi dan Wilson masih akan berlomba-lomba untuk hal itu. Ini membuat Damar sedikit bingung. Baik Desi ataupun Wilson, setidaknya mereka adalah orang yang berbakat. Untuk apa mereka berjuang dalam waktu yang singkat ini? Jika mereka berubah menjadi Eternal Undying Flame, maka mereka akan selalu mendapatkan perhatian dari kekuatan purba. Tentu saja, walaupun dia tidak mengerti dengan hal ini, tetapi dia tak mau lebih jauh lagi memikirkannya. Lalu matanya berbinar sambil berkata, baguslah jika begitu, jadinya kita tidak perlu berinisiatif untuk memprovokasi orang. Ketika sebelumnya saat aku tidak menunjukkan aku adalah tulang naga, aku hanya merebut emblem dan tidak membunuh orang. Tapi, jika aku sampai ketahuan, Desi mengangguk dan berkata, jika kamu tidak membunuh mereka, mereka pun akan membunuhmu. Ujian tribulasi ini memang begitu kejam, semua orang akan bekerja keras demi kualifikasi kolam energi. Damar tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali menutup matanya untuk memfokuskan pikirannya. Desi diam-diam menatap Damar dan merasakan rasa keyakinan di hatinya. Memang benar jika Damar adalah tipe orang yang berani membunuh 4 keluarga di wilayah 4 keluarga di kota Phoenix. Faktanya, kekuatan dan pola pikir adalah yang utama dari generasi ini. Seiring berjalannya waktu, pada titik waktu tertentu, emblem yang berada di tangan Desi sedikit bergetar. Sudah bisa masuk. Desi melihat ke arah bagian dalam pulau. Damar pun bangkit berdiri dan Talia kembali memasukkan makanan ringannya ke dalam ranselnya, menggendong sebuah kotak berisi senjata. Kemudian mereka berempat melangkah masuk ke dalam pulau itu. Pulau ini juga disebut Pulau Milos. Desi berkata, ada banyak hewan liar di pulau ini. Semakin dekat kita ke kedalaman pulau, semakin kuat hewan liar itu.
Ada banyak dari mereka dengan tingkat Undying Flame. Jadi kita harus hati-hati. Mereka berempat pun berjalan semakin jauh. Pulau ini sangatlah besar. Mereka hanya memiliki lebih dari 360 orang. Tidak mungkin untuk saling bertemu satu sama lain sejak awal dimulai. Desi membawa Damar dan yang lainnya semakin masuk ke dalam pulau itu sambil melihat peta di emblem ujian tribulasi. Wajah Desi terlihat antusias saat ini. Masuk ke dalam 10 besar, bahkan 5 besar. Kenaikan pangkat, mendapatkan perhatian keluarga, menembus tingkat Undying Flame, dan masuk ke dalam garis keturunan langsung dalam keluarga. Ini adalah tujuan dari Desi. Sekarang, masih ada waktu 1 bulan untuk bisa mencapai tujuannya itu. Sedangkan di pinggiran pulau, terlihat 16 orang yang tampak seperti sedang berlibur di tepi pantai. Mereka menurunkan berbagai jenis kursi dan meja dari dalam pesawat, dan kemudian bersandar dan berbaring menghadap laut. Nona bunga yang cantik, setelah ku dengar kamu akan datang, aku membelikanmu sebuah bikini. Kenapa kamu tidak memakainya dan biarkan kita memandang dan menikmatinya? Kata Rapada Bunga yang sedang berbaring di kursi pantai. Di hadapan mereka, terlihat seperti ada banyak titik-titik cahaya berkedip. Emblem ini dapat menunjukkan posisi Damar dan yang lainnya. Ada 36 titik cahaya berjalan menuju ke dalam pulau. Bunga mengangkat kepalanya dan menatap Ra. Terlihat ekspresi kekesalan yang terpancar dari wajahnya. Ra, cepat atau lambat akan ada hari di mana kamu akan mati karena ucapanmu itu dan kekuatan sutra kalian juga akan musnah karena ucapanmu yang tak bisa dijaga. Ra berkata, orang yang akan memusnahkan kekuatan sutra itu belum terlahir. Bunga pun menyipitkan matanya dan berkata, benarkah? Bagaimana jika Sun regenerasi, lalu Hades Palace muncul kembali atau munculnya kembali tulang naga dan tulang Phoenix ke dunia ini? Perkataan Bunga tersebut membuat semua orang cukup kaget saat mendengarnya. Bunga, jangan terlalu sering membahas hal-hal yang tabu, kata Kirana dengan tatapan yang serius. Bunga sendiri pun tak bergeming. Dengan senyum tenang, dia pergi berjalan ke meja, mengambil minuman, lalu memandang pulau besar yang ada di hadapannya dan berkata, apa hal yang tak boleh dibahas? Tempat ini adalah sarang dari Hades Palace. Bahkan hanya satu nama pun tak berani menyebutkannya. Keberanianmu benar-benar terlalu kecil. Walaupun berkata seperti itu, namun Bunga pun tidak membahas hal yang lainnya lagi. Sambil memegang gelasnya, dia melihat ke arah ke dalam pulau, dan senyum tipis pun muncul dari sudut bibirnya. Bersambung 873. Bunga melihat ke arah dalam pulau, terlihat ada tatapan antusias di sorot matanya, tetapi karena dia membelakangi orang-orang lainnya, membuat orang lain tidak bisa melihat seperti apa tatapan matanya saat itu. Setelah beberapa saat, dia berjalan kembali lalu duduk di sebuah kursi. Karena dia telah membahas begitu banyak hal, membuat wajah orang-orang lainnya terlihat begitu kusut. Terutama Bondan, bagaimanapun juga Bunga merupakan perwakilan dari kekuatan purba. Dan sekarang dia malah berinisiatif untuk menyebutkan hal-hal ini. Apa yang akan orang lain pikirkan tentang orang-orang dari kekuatan purba? Dia pun berbalik dan berkata, jangan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu lagi. Mari kita prediksi saja berapa banyak orang yang akan mati kali ini dan juga siapa yang bisa mendapatkan posisi pertama. Sebenarnya, aku selalu berpikir kalau ujian tribulasi ini terlalu kejam, katanya sambil terdengar suara helaan napas dari seorang pria tua. Meskipun dia sudah tua, tetapi dia memiliki perawakan yang tinggi dan juga kekar. Dia adalah salah satu dari 8 kekuatan utama, yaitu orang dari kekuatan batu. Hidup di dunia ini, kita harus membiarkan orang-orang kecil ini mengerti bahwa hanya yang kuat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status dan sumber daya yang lebih baik. Yang lemah hanya pantas untuk dimusnahkan dan diperbudak, kata Ra dari kekuatan sutra dengan suaranya yang lantang. Itu masih terlalu kejam, kata seorang pria tua dari kekuatan batu. Dia memegang sebuah tongkat kayu di tangannya. Dia menghela napas dan berkata, bagaimanapun juga, mereka adalah bakat yang kita miliki, mungkin mereka bisa menghadapinya sendiri di masa depan. Mereka semua tumbuh besar di dalam konservatori. Ujian tribulasi ini adalah arah tanda kedewasaan mereka, kata Kirana sambil tersenyum. Kali ini, diperkirakan sekitar setengah dari mereka akan menyerahkannya di dalam. Dikhawatirkan Riemo memiliki kesempatan untuk mendapatkan posisi pertama. Oh, di sebelahnya, wanita lain berkata sambil tersenyum. Begitukah? Aku pikir kita bisa mendapatkan posisi pertama. Atau bagaimana kalau
kita membuat penawaran. Wajah Kirana tiba-tiba menunjukkan senyuman. Damar dan yang lainnya berjalan menuju pusat pulau. Pulau ini bisa dibilang cukup besar. Damar berpikir, diperkirakan luasnya tidak seperti pulau yang ada di bumi. Dalam 30 hari, tidak perlu melintasi seluruh pulau. Jika bicara hal normalnya, jika bepergian dengan tingkatan mereka yang sekarang, mereka dapat melintasinya hanya dalam waktu 1 hari. Namun, karena ada begitu banyak binatang buas di pulau itu, mereka tidak dapat melakukan perjalanan di malam hari dan juga harus menghindari banyak tempat jika melakukan perjalanan di siang hari, sehingga kecepatannya akan menjadi jauh lebih lambat. Damar dan yang lainnya bergerak cukup lambat. Pada saat ini di hadapan mereka, ada beberapa bangunan terbengkalai yang sudah diselimuti oleh lumut dan bahkan dipenuhi dengan banyak tanaman. Memang benar seseorang pernah tinggal di sini, kata Damar. Ya, Pulau Milos pada awalnya adalah sebuah medan perang kuno. Seperti yang kukatakan sebelumnya, dulunya terdapat suatu kekuatan besar di sini. Namun kemudian kekuatan itu dihilangkan, kata Desi, pasti ada banyak orang yang tinggal di atas sana. Ayo kita lanjutkan perjalanannya, kata Damar sambil menggelengkan kepalanya. Damar tampak sedikit bereaksi dan berkata, tetap tenang, ada orang di sini. Pada saat yang sama Desi secara refleks langsung memegang pedang di tangannya dan melihat situasi di sekitarnya. 3 orang Unding Flame, suara Damar terdengar begitu serius. 3 orang Unding Flame, raut wajah Desi seketika berubah. Damar pun mengangguk dan berkata, ya, aku merasakan aura 3 orang dengan tingkatan Unding Flame. Aku ingat bahwa ada tim yang berisikan 3 orang Unding Flame dan totalnya hanya ada 2. Ya, tim Renaga dan timnya Ruby. Yang muncul di selatan, mungkin itu adalah Ruby, kata Desi, lebih baik kita menghindar dulu. Damar mengangguk dan berkata, baiklah. Tim dengan 3 orang Unding Flame. Meskipun dia tidak takut sama sekali dengan itu, tetapi dia masih cukup kesulitan untuk bisa menghadapinya. Hal yang paling penting adalah, jika musuh ingin membunuh mereka, Damar dan Talia harus berjuang dengan sekuat tenaga. Karena ditakutkan jika tulang naga dan tulang Phoenix terungkap pada saat itu dan mereka gagal membunuh musuh, mungkin akan timbul beberapa masalah ujian berakhir nanti. Jika ingin pergi, sekarang sudah terlambat, kata seseorang yang diiringi tawa bergema saat ini. Sementara itu, di sekitar mereka, beberapa orang melewatinya dengan cepat dan langsung mengarah ke mereka dari 4 arah. Damar mendongak. Benar saja, tepat di depan mereka, ada sesosok yang sedang berdiri di depan mereka. Dia berpakaian merah, rambutnya terurai ke belakang, dan wajahnya yang cantik hampir sempurna. 1 orang batas Half Unding Flame dan 3 orang Half Unding Flame. Dengan tubuh gagahnya berjalan menghampiri Damar dan berkata, apakah ini keberuntungan kami? Atau justru kamu malah yang tidak beruntung? Baru saja dimulai sudah bertemu dengan tim terlemah. Damar mengerutkan dahinya, dan terlihat juga ekspresi kebingungan di wajah Desi. Di tahap awal ini, Desi benar-benar tidak tahu harus berkata apa ketika dia bertemu dengan tim terkuat ini. Jika lawan berhasil mendapatkan emblem ini, itu berarti ujian tribulasi mereka telah berakhir. Ruby berdiri di depan mereka, dia membawa 2 pedang di punggungnya, berjalan perlahan menghampiri Damar dan yang lainnya sambil berkata, serahkan emblemnya. Kalian juga ingin semua baik-baik saja, kan? Berikan emblem itu dan aku akan menyelamatkan hidup kalian. Bagaimana ini? Tanya Desi. Damar mengangkat kepalanya, lalu memandang Ruby. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan pelan, tunggu jika kita nanti sampai bertarung. Talia akan berduel 1 lawan 1 denganmu. Aku akan berhadapan dengan 2 orang langsung. Desi dan Lilia akan berhadapan dengan batas Half Unding Flame. Tangkap mereka hidup-hidup, lalu ancam mereka untuk pergi. Desi memandangnya dengan heran, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, sebenarnya, aku bisa mencoba menahan seorang Unding Flame. Damar menggelengkan kepalanya. Setelah membuat rencana, dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah Ruby, kemudian dia tersenyum dan berkata, Nona cantik, bisakah biarkan kami untuk pergi? Ruby melirik Damar, lalu seulas senyum muncul di wajahnya dan berkata, ini berkaitan dengan poin, rasanya itu tidak terlalu bagus. Di dekatnya, Chen berkata sambil tersenyum, sekarang kami tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengan kalian. Kami harus membereskan seluruh tim di selatan. Sudah jangan banyak bicara lagi, cepat serahkan semuanya. Melihat situasi ini,
Damar sudah tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dia memiringkan kepalanya dan menurunkan kotak yang berisikan senjata yang sedari tadi digendongnya. "Kenapa kalian akan melawan kami?" kata Ruby sambil mengerutkan dahinya. "Jangan menunda dirimu." Talia juga tidak berbicara apapun. Dia meletakkan kotak yang digendongnya itu ke tanah. "Tetap hidup, bukankah itu bagus?" kata Chen sambil tersenyum melihat tindakan Damar dan yang lainnya. "Siapa yang mati siapa yang hidup?" kata Damar sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ruby. "Masih belum tentu." Wos. Kemudian, Damar tiba-tiba mengeluarkan pedangnya, dan Rusty Sword itu muncul di pergelangan tangan Damar dalam sekejap. Dia tidak lagi menyembunyikan momentumnya Undying Flame dalam dirinya dan juga tenaga Qi yang mengerikan itu segera menyeruak dari tubuhnya. Rusty Sword itu langsung mengarah lurus ke Chen, dan Damar bergegas menyerang Ruby pada saat ini, dan Dragon Sword pun juga keluar dari sarungnya. Jurus hujan musim gugur. Tenaga Qi milik Damar dalam sekejap langsung menyelimuti mereka. Pada saat yang sama, angin ribut pun langsung menyapu mereka. Kali ini, Damar memilih karakteristik angin milik Alfian, yang jauh lebih kuat dalam kekuatan serangan. "Beraninya kau." Melihat kejadian ini Chen pun seketika meraung marah. Bersambung, 874. "Apa yang aku takutkan?" kata Damar tersenyum dengan memandangnya dengan tatapan meremehkan. Chen benar-benar merupakan Undying Flame, tetapi dia baru saja mencapai Undying Flame. Dibandingkan dengan Damar, dia sama sekali tidak pada tingkatan yang sama. Jika bukan karena dia akan berhadapan dengan keduanya sekaligus, Damar bahkan bisa menyelesaikan hanya dalam sekejap saja. Saat ini, bahkan jika Damar berhadapan dengan keduanya sekaligus, hanya mempermainkannya dengan senjata sudah cukup untuk menahannya. "Undying Flame," kata Ruby yang terlihat heran. "Apa kau ingin 1 lawan 2? Kamu sudah terlalu gila, lalu harusnya bagaimana?" kata Damar sambil tertawa ringan. Tubuhnya sudah seperti hantu dalam sekejap, dia langsung bergegas menyerang Ruby dan mengeluarkan pedangnya. Jurus hujan musim gugur, bahkan jika setelah mencapai tingkat Undying Flame, keterampilan ini juga dapat digunakan, tetapi sebelumnya Damar cukup dalam 1 kali serangan, dan ini jarang dia gunakan lagi. Saat ini serangannya bertubi-tubi layaknya hujan yang berjatuhan. Ruby memegang pedang ganda di kedua tangannya. Ketika dia melihat bahwa Damar ingin bertarung 1 lawan 2, wajahnya terlihat penuh amarah. Dia bukan hanya wanita cantik di 8 kekuatan utama, tetapi juga ahli bela diri paling berbakat dari generasi muda di antara 8 kekuatan utama. Dia memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat eternal sebelum dia berusia 30 tahun. Damar ingin bertarung 1 lawan 2, memikirkan itu, wajah penuh amarah Ruby sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Tenaga Qi dalam dirinya dalam sekejap menyeruak pada saat yang sama, pedang panjangnya terangkat, dan seberkas kilat mulai menyambar di keseluruhan tubuhnya. "Apa ini karakteristik kilat?" Damar mencibir, lalu dia pun menganyunkan pedangnya. Sering, suara dencingan pedang yang beradu pun terdengar. Sering, sering, sering. Suara itu terus terdengar, dan Damar terus menganyunkan pedangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan Ruby sebenarnya tidak lebih buruk dari Damar. Intensitas tenaga Qi miliknya hampir sama dengan Damar. Namun, dalam hal pengalaman tempur, merupakan hal yang tak bisa dibandingkan. Setiap ayunan pedang Damar sangat tepat, membuat Ruby cukup mendapat tekanan dari momentum yang dimiliki Damar. Untuk sesaat, dia merasa lelah menghadapi serangan dari Damar yang bertubi-tubi. Pengalaman tempur Damar diperoleh melalui pertempuran hidup dan mati yang telah dihadapinya berkali-kali. Bagaimana orang ini bisa begitu gila? Dalam hati Ruby cukup terkejut melihat kemampuan Damar yang seperti ini. Selain itu, tim mereka ini ternyata memiliki 2 orang Undying Flame, dan mereka diam-diam menyembunyikan kekuatan mereka. Kata Ruby dalam hatinya yang masih tak percaya. Bukan, orang ini bahkan hampir terlihat seperti 2 orang Undying Flame. Tim ini ternyata sangatlah kuat. Ruby terkejut saat ini. Di sisi lain Chen lebih memiliki dorongan untuk terus mengumpat. Ruby benar-benar meremehkannya. Sebuah pedang, dikombinasikan dengan gelombang angin kencang dan bila angin di sekelilingnya, membuatnya kelelahan hanya dengan menghadapinya. Dia sudah tidak tahan lagi. Dia adalah orang yang berbakat dari Driemo dan ahli di tingkat Undying Flame. Tapi saat ini, dia malah diperlakukan seperti ini oleh Damar yang membuatnya jadi tertekan. Di sisi lain, di tangan Talia nyala api berkobar,
dan dia bergegas menyerang Undying Flame lainnya yang tersisa dan juga sama-sama menimbulkan tekanan besar. Desi pun tercengang melihat ini semua. Dia tahu bahwa Damar sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Damar bisa melakukannya sampai pada batas ini. Dan juga, ini bukan saat kekuatan Damar sepenuhnya dikerahkan. Dia tahu bahwa Damar memiliki lebih dari 3 karakteristik, yaitu es, magma, dan ekstraksi udara. Dan beberapa karakteristik ini belum dia gunakan. Berhadapan dengan tim yang diakui terkuat kali ini, mereka benar-benar ditekan untuk sementara ini. Jangan hanya melamun saja, kata Lilia. Ayo kita bereskan satu orang yang masih tersisa itu. Desi pun seketika bersemangat, dan dia tiba-tiba sadar kembali dari lamunannya itu, dan kemudian mereka melompat ke target yang terakhir. Desi tidak berani bersembunyi. Dari belakang tubuhnya, sayapnya seperti baja seketika muncul dan di tangannya sebuah pedang ungu panjang keluar dari sarungnya dalam sekejap. Tahan dia, kata Lilia. Pada saat yang sama, beberapa jarum perak muncul di tangannya. Di bawah sinar matahari, timbul seberkas cahaya yang berkilauan. Pertempuran dimulai. Di tim ini, tersisa satu orang dalam batas Half Undying Flame dan maju menghadapi 2 orang. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Rambut Ruby sudah mulai terlihat berantakan. Dia benar-benar ditekan oleh Damar, dan matanya mulai memancarkan aura kemarahan. Tertekan, sangat tertekan. Tujuan mereka adalah untuk memenangkan posisi pertama, tetapi ketika mereka bertemu dengan tim pertama, tim yang pada awalnya diakui sebagai tim terlemah, dan mereka benar-benar merasa tertekan, dan peristiwa ini terjadi seperti sedang melawan arah angin. "Chen," teriak Ruby, "ada apa denganmu?" Chen juga terlihat kewalahan, dan dia pun kini merasa sangat tertekan karena serangan itu. Wajahnya memancarkan amarahnya. Setelah beberapa saat, dia masih mencoba melawan serangan pedang itu. Tatapannya menyimpan amarah yang dalam dan dia pun mulai berteriak kencang, kemudian seluruh tubuhnya mulai membengkak. Damar berbalik untuk menengoknya dan berkata dengan terkejut, Damar tidak tahu banyak tentang karakteristik ini. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan karakteristik sejenis ini. Seluruh tubuh Chen mulai membengkak dan momentum dalam seluruh tubuhnya langsung meningkat tajam. Setelah beberapa saat, seluruh tinggi badannya hampir setengah lebih tinggi dari tinggi aslinya, tubuhnya terlihat naik dan turun. Seperti banyak tonjolan otot, tubuhnya terlihat sangat kuat. Dia menatap Damar dan berkata, "Hei, bocah, kau akan mati. Kau pergi bantu Pisar, serahkan saja dia padaku," kata Ruby dengan nada yang dingin. Pisar jelas merupakan batas Half Undying Flame yang kini tengah dikepung oleh Lilia dan Desi. "Hanya kau sendiri, itu tidak cukup," kata Damar sambil tertawa ringan. Serangannya tidak berkurang. Damar kembali menggunakan Rusty Sword-nya dan diarahkan ke arah Chen. "Benarkah?" cibir Ruby. Saat berikutnya, Damar terlihat sedikit bereaksi. Pedang di tangan Ruby tiba-tiba mengeluarkan cahaya kilau. Kemudian, sebuah sensasi dingin mulai muncul dari pedangnya itu dan lapisan es mulai muncul di tanah. Ada karakteristik, senjata ajaib. Damar terkejut. Thunder Knife mengandung karakteristik kilat. Pisau ini juga sepertinya memiliki karakteristik es. "Masih tidak menyerah," cibir Ruby. "Aku tidak menyangka kamu begitu kuat, dan aku juga tidak menyangka kalau kalian akan meremehkanku seperti ini." Dia kembali menekan Damar. Rambut panjangnya berkibar terkena sapuan angin yang kencang. Dia berjalan menghampiri Damar dengan pedang di tangannya. Selain karakteristik kilat yang dia gunakan di awal dan karakteristik es yang ada dalam pedangnya itu, terlihat cahaya logam yang berkilauan dari sosoknya itu. Karakteristik logam. Damar sudah tidak asing lagi dengan itu. Tetapi pada saat ini, Ruby memiliki 3 karakteristik yang ditonjolkan saat ini. "Damar, hati-hati." Desi yang berada tak jauh darinya mencoba mengingatkannya, dari rumor yang ada bahwa Ruby memiliki dual karakteristik. "Ya, rumor itu memang benar," kata Ruby sambil memandang Damar. Aku adalah dual karakteristik. Di hari ketika aku berhasil mencapai Undying Flame, karakteristik yang terbangun. Memiliki 2 jenis. Di dunia ini, di antara banyak makhluk yang tak terhitung jumlahnya, paling banyak ada 10 orang yang memiliki dual karakteristik ini. Kurasa ini adalah kekuatan terbesarku. Tidak mudah bagimu untuk bisa memaksanya keluar. Matanya yang indah menatap Damar dan berkata, "Aku tidak ingin membunuh kalian. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi."
Beri aku emblem itu dan aku akan membuatmu tetap hidup. Damar tersenyum padanya dan berkata, dual karakteristik. Seperti itu ya. Damar pun tersenyum tipis saat mengatakannya. Di saat itu, energi magma pun mulai mengalir dari tangan kanannya. Bersambung, 875. Di tangan kiri Damar, angin kencang menderu, dan di atas tangan kanannya, karakteristik magma muncul saat ini. Dual karakteristik. Ketika dual karakteristik Damar muncul, Ruby pun seketika tercengang. Dia benar-benar tercengang. Chen dari kejauhan terus berteriak. Dia hanya tahan terhadap karakteristik angin kencang. Ketika dual karakteristik milik Damar itu muncul, aura panas yang membara pun muncul, dan tekanan seluruh tubuhnya kembali meningkat tajam lagi. Bagaimana mungkin kau juga dual karakteristik? Ruby sangat terkejut. Ya, dual karakteristik, bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ruby memandang Damar. Dia mencoba kembali menormalkan tatapan terkejutnya itu dan berusaha untuk kembali tenang. Dia menatap Damar dan berkata, bahkan jika kamu dual karakteristik sekalipun, aku masih bisa menang darimu. Wosh! Ketika Ruby sedang berbicara, namun tubuh Damar seperti hantu dan kembali menghilang dari pandangan. Setelah benturan sesaat itu, dia tahu bahwa kekuatan Ruby memang tidaklah lebih buruk darinya. Tetapi dalam hal pengalaman bertempur, terutama tentang pengalaman pertempuran antara hidup dan mati, perbedaannya sangatlah besar. Ya, bakat tingkat dewa dari Driemo, hidup di satelit, tidak ada tawa sama sekali. Dari kecil tumbuh besar di dalam konservatori, dia bahkan hampir tidak memiliki pengalaman seperti pertempuran antara hidup dan mati. Berhadapan dengan Damar, dia cukup tertinggal dalam hal momentum dan juga pengalaman bertempur. Selesai. Pada saat ini, suara Liliat tiba-tiba terdengar. Damar pun berbalik badan dan menemukan bahwa pemuda bernama Pizar itu, di seluruh tubuhnya sudah dipenuhi banyak jarum perak. Saat ini tubuhnya tampak seperti sudah terkunci, dia hanya berdiri di tempat dan tak bergeming. Ya, Lilia mengunci meridian seluruh tubuhnya dengan jarum peraknya itu. Dan akan sulit bagi Pizar untuk bisa bergerak. Sedangkan senjata yang berada di tangan Desi diarahkan ke lehernya. Melihat adegan ini, Damar dengan cepat mundur dan langsung membuat jarak dengan Ruby. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, Nona cantik, kupikir kita bisa bicara dengan baik-baik sekarang. Lepaskan dia, kalau sampai kau berani menyentuhnya lagi, aku akan membunuhmu. Chen berteriak kencang. Saat Pizar dikendalikan, ketika Damar membalikkan badannya, dia justru menahan seluruh energi chi miliknya dan Chen pun dilepaskan. Dia berdiri dengan gagah di sana sambil mengancam. Damar mengangkat kepalanya, menatap Chen dan berkata, kau sepertinya tidak mengerti bagaimana situasinya. Hei, bocah, kata Chen sambil menatap Damar. Aku akui kalau kau memang sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kau hanyalah tangan kanan dari kekuatan purba. Dan kau tidak akan bisa memprovokasi kami semua. Damar terkekeh dan berkata, lalu memangnya kenapa? Apakah setelah keluar nanti, kau mampu untuk membujuk Driemo dan kekuatan purba untuk mulai berperang? Chen tampak tercengang. Di situasi seperti ini, Ruby pun maju. Dia memandang Damar dan berkata, jadi apa maumu untuk bisa melepaskan Pizar? Mudah saja, kata Damar sambil menyeringai. Bukankah kalian baru saja menginginkan emblem kami? Sekarang berikan emblem kalian padaku dan aku akan melepaskannya. Mustahil, kata Ruby. Aku akui kalau kau memang sangat kuat. Tapi kupikir jika kami ingin pergi, kalian pun tidak akan bisa menahan kami. Damar mengangkat bahunya dan berkata, jika kalian tidak mau memberikan emblem itu, aku tak akan melepaskannya ya. Itu, kata Ruby sambil melirik Pizar. Maka aku harus merelakan Pizar, juga telah menggunakan sekuat tenaga untuk bisa membebaskannya. Pada saat yang sama, aku akan mengingatmu. Tunggu sampai ujian tribulasi ini berakhir, kita akan pelan-pelan menyelesaikannya. Masalah yang ada dalam ujian tribulasi, kamu tidak bisa membawanya keluar, kata Desi. Chen pun terkekeh dan berkata, tidak bisa membawanya keluar ya. Itu dilihat bagi kami yang berada dalam garis keturunan langsung, tentu saja kami tidak akan membuat malu mereka. Tapi saat melihat dirimu saat ini, kamu seharusnya hanya anggota cabang dari kekuatan purba saja. Kalau kami ingin berurusan denganmu, apa kamu pikir kekuatan purba akan melindungimu seperti melindungi saudara-saudara yang sah dalam keturunan? Desi pun tampak tercengang. Masyarakat dengan penggolongan status yang ketat berubah jadi seperti ini.
Damar harus mengakui bahwa apa yang dikatakan pihak mereka itu benar-benar masuk akal. Dia menundukkan kepalanya dan terlihat tatapan membunuh dari sorot matanya. Atau, bunuh saja semua orang ini. Ambil emblem mereka, ataukah lepaskan saja mereka dengan damai. Dia menahan emosinya, lalu mengangkat kepalanya. Sambil tersenyum dia berkata, bagaimana mungkin kita bisa saling membunuh? Itu hanya bercanda saja. Kami tidak ingin bertarung dengan kalian. Kali ini, kami hanya ingin tuan kami mendapatkan tempat di 10 besar saja. Terserah kau saja. Chen menatap Damar dengan ekspresi yang terlihat sudah sangat muak. Dia dikejutkan oleh kekuatan Damar, tetapi di depan Riemo, Damar, yang bahkan bukan orang dari 8 kekuatan utama, hanya ingin berkompromi. Jika aku melepaskannya, jadi, bisakah kami pergi dengan tenang? Tanya Damar. Ruby pun mengangguk dan berkata, tentu saja. Damar pun mengangguk, lalu dia pun beralih menatap Desi. Terlihat Desi yang hanya bisa menghela napasnya. Di Eternal Planet, semua orang harus memberi hormat ketika mereka melihatnya, bahkan setingkat Eternal sekalipun harus memberi hormat ketika bertemu dengannya. Namun, ketika dia sampai pada ini, status dan kedudukannya sudah sangat berubah di hadapan para anggota keluarga Sa ini. 4 poin ini jelas tidak bisa didapatkan. Damar menghela napasnya dan berkata kepada Lilia, lepaskan dia. Lilia pun mengangguk, kemudian dia pun menggunakan energi chi miliknya untuk melepaskan jarum-jarum yang menusuk dalam tubuh Pisar. Pisar pun kembali mendapatkan kebebasannya dan dengan cepat dia berlari menghampiri Ruby. Ayo pergi. Damar tidak ingin memiliki terlalu banyak urusan dengan mereka, jadi, dia berencana untuk langsung pergi. Tunggu, saat ini, Chen tiba-tiba menyeringai dan berkata, Ruby membiarkan kalian pergi, tetapi aku tidak membiarkan kalian pergi. Setelah mengatakan itu, dia menjilat bibirnya dan berkata, beri aku emblem tanda milik kalian, atau aku akan mencari masalah dengan kalian saat sudah keluar nanti. Ruby mengerutkan dahinya. Desi tiba-tiba membalikkan badannya dan berkata, kalian jangan keterlaluan. Keterlaluan, kata Chen sambil tersenyum. Coba kau pertimbangkan sendiri apakah kamu bisa menahan amarahku setelah kau keluar nanti. Kekuatan sutraku di Driemo. Diam. Pada saat ini, terdengar suara Ruby yang begitu tegas. Kemudian dia berjalan dan berhenti di hadapan Chen, lalu dia pun menatap Damar dan berkata, kalian pergilah. Damar menatap Chen dalam-dalam, lalu berbalik dan kembali berjalan menuju ke dalam pulau. Ketika Damar sudah jauh pergi, Chen mengerutkan dahinya dan berkata, Ruby, mereka itu orang-orang rendahan. Mereka sebenarnya bahkan tidak berani bertarung dengan kita. Dengan mengancam kita seperti itu bukan berarti bisa mendapatkan 4 poin dan juga bisa membuat mereka keluar dengan jelas. Ruby melirik Chen sekilas dan berkata, kita tidak bisa begitu tak tahu malu. Tempat ujian tribulasi ini bisa membuat kita bertarung sampai mati, dan bahkan sampai kita menggunakan kekuatan untuk menekan mereka pun ini sudah sangat memalukan. Jangan membuat kita malu sampai sejauh ini. Dan juga, wajah Chen terlihat mulai sedikit memerah. Kemudian Ruby pun berkata, dan juga, baru saja ketika kamu bicara, pria itu telah membunuh perasaanmu. Jika sampai terjadi perang hidup dan mati. Berbicara sampai di sini, Ruby pun menelan ludahnya lalu melanjutkan, aku merasa jika aku sampai menggunakan kekuatan terkuatku, aku belum tentu bisa melindungimu. Barusan saja dia tidak melakukan penyerangan dengan seluruh kekuatannya. Ekspresi wajah Chen pun sedikit berubah. Di saat yang sama ketika ujian tribulasi berlangsung, jauh di langit berbintang, dalam kegelapan, sebuah pesawat mewah bergerak maju perlahan. Terdapat sebuah ruangan di dalam pesawat itu dengan kamar yang sangat bersih. Di tempat tidur dalam kamar itu, terlihat Minamo yang sedang terbaring pulas di sana. Namun tiba-tiba, matanya yang indah terlihat sedikit bergerak dan kemudian dia membuka matanya. Dalam pandangannya, ini adalah sebuah ruangan yang aneh. Dia sangat terkejut, dan langsung bangkit terduduk dari tidurnya, dan kemudian melihat keadaan di sekelilingnya. Ruangan ini dipenuhi dengan hal yang berbau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada sebuah adegan yang seketika muncul dalam benaknya. Saat dia sedang berada di rumah, kemudian dia merasa seolah-olah dia telah ditikam oleh sesuatu. Ketika dia membuka matanya, dia sekarang sudah berada di tempat ini. Di ujung ruangan ini, terdapat sebuah jendela. Dia melihat sekeliling ruangan ini dan berjalan menghampiri jendela itu. Ketika dia melihat keluar jendela, dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya kini. Ini
Di mana? Aku ada di mana? Tubuh Minamo seketika terasa dingin dan pucat. Bersambung. 876. Keadaan sekitar sangat gelap dan terlihat ada titik-titik cahaya dari kejauhan. Dia seperti sedang menumpangi sesuatu dan pergi berlayar ke tempat yang sangat jauh. Perasaannya saat ini sangat cemas dan seluruh tubuhnya mulai mendingin. Krek, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Mina pun langsung menoleh. Dia melihat kalau pintu belakang ruangan ini tiba-tiba terbuka. Saat dia berbalik, dia melihat ada seorang pria yang tampak berusia sekitar 30 tahunan datang dari arah pintu itu. Meskipun pria itu terlihat masih sangat muda, tetapi dari garis wajahnya, Mina masih bisa mengenali pria itu. Kemudian dia bertanya dengan ragu, "Balwin?" Balwin pun tersenyum padanya dan berkata, "Kamu sudah bangun rupanya." Seluruh tubuh Mina terasa dingin saat ini. Tidak diragukan lagi, Balwin sendiri pun telah mengakui identitasnya. Perasaan Mina benar-benar sangat tidak enak saat ini. Sosok Balwin dalam ingatannya adalah seorang petani yang jujur dan dia hanyalah seorang pria biasa saja. Tapi sekarang, terlihat ada energi Qi yang sedang bekerja dalam tubuh Balwin, dan Mina pun tak bisa melihatnya lebih dalam lagi, yang ini berarti kekuatannya bahkan melebihi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kata Mina yang sangat terkejut. Hanya 1 tahun lebih saja, bahkan sebelum itu, Balwin jelas hanyalah orang biasa saja. Dia menahan rasa takut dalam dirinya, kemudian mencoba menatap Balwin dan bertanya, "Apa kamu yang sudah membawaku ke sini? Kita mau pergi kemana?" Balwin pun tersenyum dan berkata, "Ya, aku yang membawamu ke sini. Sekarang, kita akan bepergian di langit berbintang dan menuju ke kampung halamanku." Kemudian dia memandang Mina dan berkata pada dirinya, "Kamu pikir saat itu aku tidak pantas untukmu, jadi kamu memutuskan untuk pergi. Bukannya katanya kamu ingin menemukan seseorang dengan seni bela diri yang kuat. Sekarang, aku sudah kuat, jadi, aku akan membawamu pergi. Pergi ke kampung halamanku." Mina merasakan perasaan yang campur aduk di dalam hatinya. Dari saat dia terbangun hingga sekarang dia sudah tersadar sekalipun, dia merasa bahwa semuanya benar-benar terjadi di luar akal sehatnya. Bahkan sampai dia pun tidak tahu bagaimana menggambarkan rasa keterkejutan dalam hatinya saat ini. Mina pun hanya bisa terdiam menatap Balwin. Beberapa saat kemudian, dia perlahan mulai kembali tersadar. Kemudian dia menatap Balwin dan berkata, "Balwin, saat itu aku meninggalkanmu karena tidak cocok. Dari awal kita menikah pun sudah sangat jelas, itu bukanlah pernikahan yang sesungguhnya." Balwin langsung memotong kata-katanya, dan kemudian berkata, "Tidak cocok. Tidak ada yang cocok atau tidak cocok. Aku mencintaimu dan itu sudah cukup. Kamu dulu bersamaku, dan kamu hanya boleh bersamaku di masa depan. Mulai saat ini kita pergi ke kampung halamanku, aku akan terus mencintaimu sepanjang hidupku. Bakatmu juga bagus, dan aku akan melatihmu menjadi seorang unding flame." Mina pun mengerutkan dahinya dalam-dalam. Balwin masih terlihat sama seperti Balwin pada saat dulu. Namun, temperamennya telah banyak berubah. Di masa lalu, dia selalu menurut dengan apa yang dikatakannya. Tidak pernah mengatakan kata tidak, tapi sekarang, sepertinya dia seperti memiliki penekanan dalam setiap kata-katanya. Mina tidak terlalu memedulikannya. Dia sedikit memohon dan berkata, "Balwin, kirim aku kembali pulang. Aku hanya ingin tinggal di rumahku sendiri." "Bumi," cibir Balwin. "Di sana hanyalah sebuah planet yang primitif. Tidak ada yang pantas untuk dikenang di sana. Tentu saja, kemungkinan kita juga akan kembali lagi nanti di masa depan. Kamu perlahan akan memahami ceritaku dan perlahan-lahan jatuh cinta padaku." Mina merasa sangat kesal dan juga takut. Dia sangat cemas. Semua perasaannya terasa campur aduk dan membuat dirinya sepenuhnya menjadi sangat tidak nyaman. Balwin menatapnya dan berkata dengan tenang, "Tidurlah. Ketika kamu bangun, kita akan tiba di tempat tujuan kita." Kemudian Balwin pun berbalik dan berjalan keluar. Damar tidak tahu perubahan yang terjadi pada Balwin. Saat ini, mereka sedang melakukan perjalanan melewati gunung dan hutan. "Hari sudah mulai gelap," kata Desi sambil menatap langit. Matahari pun mulai terbenam, kemudian dia menatap Damar dan berkata, "Kita harus mencari tempat tinggal, karena kebanyakan binatang buas akan keluar pada malam hari. Kita harus mencari tempat yang relatif aman. Jika ada binatang buas dengan tingkat Undying Flame sekalipun, kita juga masih mampu untuk membunuhnya," kata Thalia. Desi menggelengkan kepalanya dan berkata,
ketika kamu bertemu binatang buas selama ujian tribulasi, maka kamu harus menghindari mereka sebanyak mungkin. Karena sulit untuk membunuh binatang buas dengan tingkat Undying Flame hanya dalam sekejap. Jika pergerakannya besar, maka bisa saja mungkin menarik binatang buas lainnya untuk datang. Sepertinya ada banyak bangunan di sini, kata Damar sambil menunjuk-nunjuk dari kejauhan. Memang ada banyak bangunan di depan sana. Tetapi bangunan-bangunan itu sudah diselimuti lumut dan juga ditumbuhi oleh pohon-pohon besar yang juga menopang bangunan itu. Apa ini benar-benar medan perang kuno di sebelum zaman abadi? Kata Lilia, selama ribuan tahun, jika tempat ini tidak berpenghuni, maka seharusnya sudah menjadi debu di bumi. Bangunan-bangunan ini masih mempertahankan garis besarnya. Apalagi yang mengejutkan mereka adalah bahwa sebelum zaman abadi, menurut sejarah, bumi masih ada pada zaman dahulu. Dilihat menurut catatan yang ada, bahkan sebelum memasuki zaman batu, gedung-gedung ini sudah merupakan gedung-gedung yang tinggi. Apalagi setelah bertahun-tahun berlalu, bangunan ini pun masih berdiri kokoh dan utuh dan ini cukup mengejutkan. Apa yang harus mereka akui adalah bahwa kesenjangan antara peradaban kedua dunia benar-benar terlalu besar. Mungkin sepertinya ada orang yang menjaga dan merawatnya. Kata Desi, tempat ini selalu digunakan sebagai tempat ujian tribulasi, jadi seharusnya akan terus dilindungi. Untuk urusan ini mereka pun terlalu malas untuk memikirkannya. Kemudian mereka pun berjalan ke area di mana bangunan itu berada. Jadi kita akan bermalam di sini? Tanya Damar. Desi mengangguk dan berkata, ya. Mereka mencari-cari tempat dan menemukan sebuah bangunan kosong, dan kemudian mereka pun masuk ke dalamnya. Ruangan itu sangatlah gelap, seluruh ruangan hampir penuh ditumbuhi rumput liar. Bahkan jendelanya pun sudah tertutup oleh rumput-rumput yang tinggi. Desi meraba-raba ranselnya sesaat dan kemudian mengeluarkan suatu benda. Setelah ditekan, benda itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan seperti lampu meja, yang akhirnya mampu menerangi seluruh ruangan. Dia mengambil sesuatu dan melihat sekeliling, lalu dia sedikit melompat dan menggantung lampu itu di sebuah pohon anggur yang berada di atas kepalanya. Kemudian seluruh ruangan pun menjadi sangat terang. Benda ini cukup praktis juga, kata Damar sambil melihat ke alat penerangan itu. Damar, kata Desi sambil menatap Damar. Sebenarnya, kalian ini sepertinya bukan orang-orang yang berasal dari Eternal Planet, kan? Damar menatapnya dengan heran sambil mengerutkan dahinya. Tenang saja, aku tidak akan membocorkannya keluar, kata Desi. Ciri khusus yang berada dalam diri kalian tidak mirip dengan yang ada di Eternal Planet, karena kalian akan bisa merasakannya setelah menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Damar pun terdiam. Memang benar mereka pada intinya tidak setuju dengan sistem yang ada di Eternal Planet. Dan juga beberapa kebiasaan hidupnya juga berbeda dari Eternal Planet. Sehingga sangat mudah untuk merasakannya setelah melewati waktu yang cukup lama. Hal semacam ini telah diajarkan sejak kecil. Damar dan yang lainnya telah mencoba untuk beradaptasi ke dalam sistem di Eternal Planet, tetapi hal semacam ini yang telah diajarkan sejak kecil memang sulit untuk diubah. Melihat keheningan Damar dan yang lainnya, Desi juga langsung mengubah topik pembicaraan itu dan berkata, kita tinggal dulu saja di sini selama semalam, besok kita ambil inisiatif untuk menemukan beberapa tim yang lebih lemah dan mendapatkan beberapa poin. Damar, saat itu, Thalia tiba-tiba berkata, sepertinya ini adalah sebuah ruang bawah tanah. Bersambung, 877. Damar dan yang lainnya pun dengan cepat melihatnya. Tidak jauh dari tempat ini, Thalia berdiri di sana. Di depannya, ada sesuatu seperti rangka besi, namun sudah berkarat. Lalu di bagian tengahnya seperti sudah terkikis dan memperlihatkan sebuah lubang gelap. Saat lampu dinyalakan, dapat terlihat kalau ada beberapa anak tangga di dalamnya yang mengarah lurus ke bawah. Apa mau turun ke sana dan melihat-lihat? Kata Thalia dengan penuh semangat. Terlihat sedikit keraguan di wajah Desi. Dia takut akan ada beberapa binatang buas di dalamnya. Namun Damar berkata, lagi pula, ini adalah malam yang panjang, jadi, bagaimana jika kita turun dan melihat-lihat? Siapa tahu ada rahasia di dalamnya, atau ada banyak harta tersembunyi di bawah sana, seperti senjata ajaib dan semacamnya. Desi pun seketika menatap Damar. Damar dan Thalia merupakan Undying Flame, dan mereka pun cukup kuat. Mereka seharusnya tidak akan menghadapi bahaya apapun. Dia pun mengangguk, boleh juga. Kemudian dia meraba-raba ranselnya dan menemukan sebuah lampu lagi. Setelah meletakkan energi stone di lampu itu,
dia pun menekan tombolnya dan lampu pun menyala dalam sekejap. "Ayo," kata Desi mengajak yang lainnya. Damar membawa lampu itu, mengangkat penutupnya dan berjalan turun ke bawah lebih dulu. Setelah Thalia berinisiatif seperti itu, mereka berempat pun terus berjalan menuruni tangga itu. Tangganya tidak terlalu panjang dan setelah berbelok di sebuah sudut ruangan, mereka langsung memasuki tempat seperti ruang bawah tanah, sekitar 2 lantai di bawah tanah. Damar melihat sekeliling dan mengaitkan lampu itu di atas ruangan. Seluruh ruang bawah tanah pun langsung menjadi terang. Setelah waktu yang lama, ruang bawah tanah ini masih cukup kering, tetapi sebagian besar barang di ruang bawah tanah ditutupi dengan lapisan debu yang tebal. Damar melihat ke sekeliling, tempat ini benar-benar seperti ruangan kantor. Di sebuah dinding yang tidak jauh darinya, tampak ada beberapa persenjataan, pedang, tombak, dan beberapa barang-barang lainnya. Demikian pula, semuanya sudah tertutupi dengan lapisan debu yang tebal. Damar berjalan mendekat dan menggunakan tenaga chi miliknya untuk mengeluarkan lapisan debu tebal dari dinding itu. Karakteristik angin pun bekerja, dan dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan asap dan debu. "Damar!" Lilia lalu memelototi Damar. Damar pun terbatuk. Dia membuat sebuah angin untuk menekan semua debu itu ke tanah, dan kemudian dia menggunakan karakteristik es. Lapisan es pun seketika telah terbentuk di tanah, sehingga debu-debu itu tidak akan berterbangan kemana-mana. Pada saat ini, senjata-senjata yang ada di dinding itu pun mulai terlihat. Damar pun menghampirinya dan mengambil sebuah pedang. Dia membukanya dan melihatnya, tetapi menemukan bahwa hanya ada satu pegangan yang tersisa, yang sama sekali tidak dapat digunakan. "Sudah terlalu lama, senjata-senjata ini sepertinya telah usang," kata Damar. "Setidaknya ada 40 atau 50 pedang yang ada di dinding ini. Bagaimana jika masih ada yang bagus? Yang ditinggalkan di sini mungkin saja kualitasnya sangat bagus," kata Thalia yang masih penasaran. Terlepas dari pedang yang diberikan oleh Axel, pedang yang lain yang dia gunakan sekarang adalah pedang bintang keberuntungan, yang kualitas rata-rata dan termasuk ke kategori pedang panjang. Kebiasaan Night Watcher adalah menggunakan 2 pedang sekaligus. Jika bisa menemukan pedang yang relatif lebih pendek yang sangat bagus di sini, maka itu akan sangat bagus. Damar dan Thalia terlihat senang satu sama lain dan mengeluarkan satu persatu pedang itu dari sarungnya. Sedangkan Lilia dan Desi mulai melihat sekeliling ruangan itu. Ruangan itu sepertinya memang tempat untuk menyimpan senjata, tapi ada juga beberapa meja di ruangan ini. Lilia kemudian menghampiri sebuah meja. Tidak tahu terbuat dari bahan apa meja ini, namun bahkan setelah ditinggalkan dalam waktu yang sangat lama, meja ini masih utuh. Setelah Damar menggunakan karakteristik angin untuk meniup debu seluruh ruangan ke tanah dan membekukan debu-debu itu, meja itu tampak seperti masih baru. Lilia pun menghampiri meja itu dan membuka lacinya. Ada banyak barang di dalam laci itu, tapi sebagian besar sudah rusak. Alisnya mengernyit selama beberapa saat, kemudian dia melihat-lihat isi dalam laci itu. Lalu dia menemukan sebuah buku harian dan juga sebuah amplop. Lilia sedikit mengubah ekspresinya. Dia melambaikan tangannya ke Damar dan berkata, "Damar, kesini dan lihatlah." Damar pun langsung meletakkan pedang tua di tangannya yang sedang dia lihat-lihat. Kemudian dia berjalan menghampiri Lilia. Pada saat ini, Desi juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Di tangan Lilia, ada sebuah buku harian dan juga sebuah amplop. "Apa ini?" tanya Damar. "Aku juga tidak tahu. Aku menemukannya di dalam laci meja ini," kata Lilia, "dan aku juga belum membukanya." Damar yang penasaran pun kemudian membuka amplop itu dan Desi pun mendekati mereka karena ingin tahu. Eksplorasi tentang hal-hal yang terjadi di sebelum zaman sekarang ini selalu membuat orang sangat penasaran. Damar pun membuka amplop itu dan di dalamnya ada selembar kertas dari bahan yang tidak diketahui terbuat dari apa kertas itu, yang ditulis dengan padat dengan beberapa halaman. Kalimat pembukanya adalah buku harian kematian. Apakah itu benar-benar buku harian kematian? Damar sedikit mengubah ekspresinya, kemudian dia mulai membaca isi dari buku harian itu. "Anakku, Hank, 8 kekuatan utama telah mengepung Milos selama lebih dari 3 bulan. Mata-mata melaporkan bahwa mereka akan meluncurkan serangan umum besok. Milos tidak bisa dipertahankan lagi. Aku meninggalkan sebuah buku harian dan surat ini, berharap kamu bisa membacanya saat kamu sudah pulang nanti. Nak, kamu telah ikut bertarung di langit berbintang bersama dengan Raja Hades selama lebih dari 10 tahun dan belum juga kembali. 3 tahun lalu,
Arthur, Raja dari Kuil Neraka Yama telah kembali. Dia bilang kalau kalian menemui perlawanan di kedalaman langit berbintang. Raja Hades, Sun, dia terluka parah dan pasukan yang menyertainya juga terluka parah. Hanya ada sedikit orang yang selamat di sana, banyak orang tewas dalam pertempuran Raja Kuil Neraka Yama. Dia terluka parah dan melarikan diri. Sun tidak tahu bagaimana akhir dari hidupnya. Ini adalah masalah internal dan tidak tahu bagaimana caranya. Hal itu telah diketahui oleh semua orang di Milos karena suatu alasan. Beberapa kekuatan yang tunduk pada Hades Palace diam-diam berkumpul bersama. Kekuatan sutra dan kekuatan darah pun satu demi satu mulai melakukan pemberontakan. Dalam 3 tahun, hampir keseluruhan Eternal Planet pun jatuh ke tangan musuh. Nama Hades Palace pun dihapuskan. Ketika Damar melihat catatan ini, tiba-tiba muncul rasa ketertarikan dari dalam diri Damar. Catatan bunuh diri ini tampaknya menguraikan peristiwa pada zaman dahulu. Keberadaan Hades Palace dan kebangkitan 8 kekuatan utama pun ada di atas kertas ini. Damar dan Lilia pun saling memandang, terlihat keterkejutan di mata mereka satu sama lain. Mereka bertanya-tanya tentang informasi mengenai Hades Palace dan tanpa diduga, mereka melihatnya di buku harian kematian di tempat ini. Milos ini tampaknya adalah bekas sarang dari Hades Palace. Hades Palace, apa itu? Tanya Desi yang tampak bingung. Dia sepertinya tidak pernah tahu soal itu. Hades Palace merupakan 8 kekuatan utama yang digabungkan, dan sebuah hal tabu yang tidak diizinkan untuk diungkit. Generasi muda saat ini hanya tahu sedikit saja soal itu, termasuk Axel dan yang lainnya, mereka juga tidak tahu sama sekali. Tetapi terdapat satu masalah, Jackie tahu, Jasper juga mengetahuinya. Kedua orang ini, semuanya adalah ketua keluarga. Damar lalu menatap Desi dan bertanya, apa kamu sama sekali belum pernah mendengarnya? Desi menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Kamu lihat-lihat saja nanti, dan aku sangat mewanti-wanti untuk tidak membicarakannya di luar, apalagi jangan sampai menanyakan hal ini pada orang-orang di dalam kekuatan purba. Hal ini tampaknya tabu, namun jika sampai berani-berani membahasnya, maka akan bersama-sama dikejar dan dibunuh oleh 8 pasukan utama, kata Damar. Desi sangat tercengang dan berkata, apa permasalahannya sangat serius? Sepertinya begitu. Kami juga tidak tahu banyak tentang itu. Kami telah berhubungan dengan ketua keluarga Luanda di kota Lukido sebelumnya. Dia bilang pada kami untuk tidak mengizinkan kami bertanya tentang masalah Hades Palace, kata Damar. Keluarga Luanda di kota Lukido, kata Desi. Aku tahu. Aku pernah mendengar kakekku mengatakan bahwa mereka adalah cabang sah dari kami kekuatan purba. Kemudian, mereka berinisiatif untuk melepaskan diri dari kekuatan purba dan pergi ke Eternal Planet. Damar cukup kaget mengetahui bahwa keluarga Luanda di kota Lukido memang terkait erat dengan kekuatan purba. Damar pun kembali membaca surat itu. 3 bulan yang lalu, 8 kekuatan utama bersatu dan datang melintasi laut dan langsung mendatangi Milos. Ada orang. Membaca sampai di sini, Damar lalu mengerutkan dahinya. Terdengar suara langkah kaki dari atas kepala mereka. Dan di saat yang sama, terdengar derap langkah kaki seseorang yang sedang berjalan menuruni tangga. Bersambung, 878. Ekspresi wajah Damar pun perlahan berubah. Dengan cepat dia mengemas semua buku dan catatan bunuh diri yang ada. Di saat yang bersamaan, lapisan es yang menyelimuti tanah kian menghilang tak bersisa. Talia tidak sempat memperhatikan kondisi Damar beserta yang lainnya. Terlihat jelas dia masih asik bermain-main dengan senjata rusak yang ada di sana. Sweet! Tiba-tiba, Talia mengeluarkan sebuah pedang dari sarungnya. Panjang pedang berkisar sekitar 90 cm, bisa dibilang pedang ini adalah salah satu jenis pedang yang berukuran pendek. Pedang ini tidak seperti senjata lainnya di mana senjata lainnya telah berkarat karena tidak pernah dirawat bertahun-tahun. Dan ketika Talia menarik pedang itu, cahaya kuning mengilat memancar dari badan pedang. Entah bahan apa yang digunakan untuk membuat pedang itu. Meski sudah terbengkalai selama bertahun-tahun, tapi tetap saja terlihat baik. Damar, aku rasa pedang ini boleh juga. Aku udah mencobanya barusan, tapi untuk masalah energinya. Talia menatap Damar penuh semangat. Namun, belum juga dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dia mengerutkan keningnya. Detik berikutnya, muncul bayangan seseorang dari sebuah sudut sedang berjalan perlahan menghampiri. Bersamaan dengan itu, muncul 4 sosok di depan pintu. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah,
keempat sosok itu ternyata termasuk anggota tim yang dipimpin oleh Charles. Cekak, kebetulan sekali ya, ucap Charles sembari melangkah maju ke depan. Awalnya aku memerintahkan mereka mencari rumah tak berpenghuni untuk menginap semalam saja. Entah kebetulan atau tidak, aku melihat beberapa lampu yang berkelap-kelip di lantai atas. Rasa penasaranku pun bergejolak, akhirnya kita pergi ke sini untuk mengecek. Dan hasilnya, siapa sangka ternyata kalian yang ada di sini. Terdapat seorang pria dan dua wanita di belakangnya, mungkin jarak mereka saat ini hanya sejauh setengah langkah. Charles, ucap Desi terkejut. Jika sebelumnya ada sedikit rasa takut dalam diri Desi pada Charles, tapi dia yang sekarang sudah tidak lagi. Sosok Damar dan Thalia yang sedang bersamanya mampu mengalahkan tim seperti Ruby. Kak Charles, tepat pada saat ini, seorang pria yang ada di samping Charles menatap ke arah Thalia, sepertinya wanita ini sudah menemukan benda yang berharga. Thalia pun mengerutkan keningnya, tanpa pikir panjang, dia langsung memasukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya dan segera menaruhnya di belakang punggung. Aku yang lebih dulu menemukan barang ini, jadi barang ini adalah punyaku. Charles tersenyum ringan mendengarnya. Tatapan matanya seolah sedang mengamati Thalia saat ini. Setelah itu, barulah dia menaruh pandangannya pada Lilia dan menyeringai menatap Desi. Desi, harus dikatakan jika kita memang berjodoh. Coba bayangkan, kita sama-sama mengikuti ujian tribulasi. Hasilnya, kita sama-sama ditempatkan di lokasi bagian selatan dari ujian tribulasi ini. Dan sekarang, di tempat ini, kita tidak sengaja bertemu sekali lagi. Padahal, ini masih di hari pertama. Awalnya aku kira kalian semua lemah dan akan tersingkir setelah beberapa hari. Tapi justru di hari pertama ini kita bertemu, ucap Charles sedikit takjub. Kalau kamu tidak menikah denganku, tentu saja takdir tidak akan membiarkannya. Charles, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Desi sembari mengerutkan keningnya. Charles pun menyipitkan matanya. Sangat mudah, kamu hanya perlu tidur denganku malam ini. Sepanjang bulan ini, kamu boleh ikut bersamaku. Dalam kurun waktu sebulan, harusnya cukup bukan untuk membuatmu mengandung anakku. Dengan begitu, kamu tidak akan bisa kabur lagi. Sambil mengatakannya, tatapan mata Charles melirik ke arah Lilia dan juga Thalia. Meski kedua gadis ini memakai topeng, tapi bentuk tubuh mereka cukup lumayan. Seharusnya, paras mereka juga lumayan, bukan? Karena mereka adalah bawahanmu, boleh juga kalau aku menjadikan mereka sebagai dayang-dayang saat kita menikah, ucap Charles. Sudah cukup, Charles, jangan berlebihan. Desi pun murka, wajahnya memerah. Apa kamu berniat memulai perang saudara? Perang saudara? Memangnya siapa kalian, dasar sampah? Lebih baik, kamu ikut denganku, aku bisa saja memberimu ampun. Tapi kalau kamu memaksa untuk melawan, mungkin nasibmu akan menyedihkan. Yah, tapi kalau kamu emang suka cara seperti itu, aku bisa menuruti itu semua. Tak bisa dibayangkan bagaimana rasanya melawanmu sambil menidurimu juga di sini, hahaha. Ucap Charles sembari tertawa terbahak-bahak. Mengenai kalian berempat, anggap saja ini adalah kontribusi untuk keluarga kalian. Imbu Charles pada anggotanya. Charles, teriak Desi, setelah murka, namun pada akhirnya dia bisa sedikit tenang dan menatap ke arah Charles. Apa kamu harus memaksaku seperti ini untuk membunuhmu? Meski aku muak sama kamu, tapi aku anggap ini memang sudah takdir kita untuk bertemu. Selain itu, kita juga orang-orang dari keluarga Purba. Aku tidak mau membunuhmu, lebih baik kamu pergi dari sini. Ucap Desi. Hafaf. Di sudut lawan, tampak seorang wanita berambut seputih salju. Desi, apa karena kamu belum bisa menembus level Undying Flame saat latihan, watakmu berubah keras seperti ini? Mau membunuh kita? Kamu kira kamu siapa? Hah. Ekspresi wajah Charles pun mulai berubah. Lantas, dia menoleh ke belakang. Kalian awasi 3 orang lainnya, mereka hanya half Undying Flame, harusnya tidak akan menjadi masalah untuk kalian. Pria yang ada di belakang Charles nampak menjulurkan lidahnya dan berkata, Kak Charles, beri aku bagian juga. Kamu bisa bebas memilih, jawab Charles. Kini, Charles hanya fokus menatap Desi. Tatapan nakal pun mulai dia perlihatkan. Desi, aku temani kamu bermain-main, tapi ingat, harus sekuat tenaga loh, ucapnya. Bunuh mereka. Mendengar kalimat itu, raut wajah Desi tiba-tiba menjadi dingin.
Sorot mata dingin Damar pun melintas, dalam sekejap Dragon Sword pun mulai keluar dari sarung pedangnya. "Bunuh pria itu untukku," ucap Charles dingin. "Serahkan padaku, Kak," ucap pria yang ada di belakang Charles sembari tersenyum licik. Setelah mengatakannya, dia langsung menyambut serangan Damar. Dan ketika pria itu menyambut serangan Damar, tiba-tiba saja muncul perasaan serasa tercekik yang membuatnya tanpa sadar sulit bergerak. Apa ini karakteristik dari ekstraksi udara? Dan saat ini, Damar telah berada tepat di depannya. Dragon Sword pun tiba-tiba menebas menyentuh lehernya. Plak, 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 karena pengaruh kekuatan inersia, ketika tubuhnya berjalan beberapa langkah ke depan, kepalanya justru terjatuh ke lantai. Hanya dalam hitungan detik, petarung berkekuatan Half Undying Flame tewas terbunuh. Apa? Mata Charles tiba-tiba terbelalak. Tatapannya pun tertuju pada pertarungan yang ada di depannya. Seiring dengan jatuhnya sosok pria itu, bayangan Damar perlahan muncul keluar. Tatapan mata Charles bergerak ke arah Damar sembari menelan ludahnya. Wajahnya terlihat memucat. "Kamu, Undying Flame," ucapnya. "Ya begitulah," jawab Damar sambil menatap Charles. Tak lupa senyum menyeringai pun terpancar di sudut mulutnya. "Baru tahu, sayangnya sudah terlambat. Kalian semua, tidak akan ada yang bisa lolos." Charles menoleh ke arah belakang. Di pintu keluar, tampak Thalia sedang berdiri menghalangi siapapun yang berniat kabur dari ruangan. Di tangannya tergenggam sebuah pedang panjang berwarna merah. Nyala api pun memancar di tubuh pedang itu. "Kalian, berdua, Undying Flame," ucap Charles kembali menelan ludahnya. Wajahnya kini menunjukkan ekspresi keheranan. "Kalian berpura-pura menjadi rusa yang memangsa harimau. Coba ulangi ucapanmu sekali lagi," ucap Damar menatap dingin ke arah Charles. Sepertinya dia terlihat kesal saat ini. Keringat dingin mulai mengucur di kening Charles. Dia menatap Desi, ekspresi wajahnya sedikit tenggelam. "Desi, aku tidak sangka kalau kamu bisa menemukan dua petarung Undying Flame untuk membantumu. Tapi, kamu kan tahu kita adalah orang-orang dari keluarga purba. Silakan saja bunuh aku, hanya saja. Kamu perlu tahu satu hal. Aku adalah keturunan langsung dari keluarga purba. Kalau kamu membunuhku, keluargaku tidak akan membiarkanmu bebas berkeliaran," ancamnya. Tapi, Desi menatap Charles dengan santai. "Siapa yang akan tahu jika kamu mati karena terbunuh olehku? Kamu kira dua petarung Undying Flame ini bisa membunuhku?" Melihat ancamannya sia-sia, sikap Charles pun lagi-lagi tak mau kalah. "Aku sendiri saja sudah cukup," ucap Damar sambil tersenyum dingin. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung bergerak menuju Charles. Bersambung 879. Selama perbincangan, Dragon Sword yang ada di tangan Damar mengeluarkan suara rangan nan lembut. Dalam hitungan detik, Damar berdiri tepat di hadapan Charles. Sedangkan dari arah yang berlawanan, sebuah cahaya meledak seketika di hadapan Charles. Sesuatu yang mengejutkan pun terjadi di sini. Dua karakteristik berbeda terpancar dari dalam tubuh Damar, karakteristik magma dan es. Lagi-lagi, Damar mengayunkan pedang Dragon Sword miliknya. Dual karakteristik. Raut muka Charles semakin suram setelah melihatnya. Namun tiba-tiba, sepasang sayap kembar pun muncul dari punggungnya. Damar pun mengerutkan keningnya. Orang-orang keluarga purba memang sungguh aneh. Di hari-hari biasa, sepertinya mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi entah kenapa dengan sayap baja ini, begitu diperintahkan keluar, sayap itu langsung saja keluar. Tapi, tidak apalah jika sayap itu dikeluarkan ketika berada di luar. Jika di luar, mungkin bisa saja sayap itu Charles gunakan untuk menjaga jarak dari Damar. Dan tentu saja Damar akan merasa sedikit kesulitan jika melawannya. Persis seperti ketika Damar melawan Desi. Ketika dia menyerang, entah kenapa dari belakang punggung Desi muncul sepasang sayap kembar dan kemudian terbang menjauh. Hal ini tentu saja membuat Damar kehilangan kesempatan keduanya untuk menyerang. Namun di tempat seperti ini, di mana ruangan yang ada sangatlah terbatas, tentu saja keberadaan sayap itu tidak akan maksimal. Selain itu, pintu keluar tengah dijaga ketat oleh Thalia. "Bunuh mereka semua," ucap Damar memancarkan senyum yang mengerikan dari sudut wajahnya. Nyala api di tubuh Thalia semakin berkobar. Energinya pun langsung mengekang dua orang lainnya. "Jika kalian membunuhku, kekuatan purba tidak akan melepaskan kalian begitu saja," ucap Charles mulai sedikit panik. Energi Chi dalam tubuh Damar begitu dahsyat, kekuatannya sudah mendekati level Eternal Undying Flame.
Kekuatan seperti itu tentu saja sudah jauh melampaui Charles. Belum lagi dual karakteristik magma dan es yang menyelimuti Damar saat ini. Orang-orang keturunan langsung kekuatan purba bisa mencapai Undying Flame dengan menggunakan karakteristik air, persis seperti keluarga Luanda yang ada di kota Lukido. Karakteristik yang dimilikinya hampir sepenuhnya dikendalikan oleh dual karakteristik magma dan es milik Damar. Pintu keluar juga dijaga ketat oleh Thalia, sedikit pun tidak ada kesempatan untuknya melarikan diri. Saat ini, Thalia juga tengah mengeluarkan seluruh kekuatan apinya. Dua orang lainnya yang memiliki level kekuatan Half Undying Flame pun tidak mampu menahan serangannya. Dalam sekejap, mereka berdua berubah menjadi abu. Ya, tepat sekali. Berubah menjadi abu. Mereka belum mencapai level kekuatan Undying Flame dan juga tidak mempunyai tulang abasi. Oleh karena itu mereka bisa dengan mudah berubah menjadi abu. Desi menatap Damar dan Thalia dengan takjub. Mengenai cara membunuh Damar, tentu saja dia tahu. Damar tidak akan ragu menebas semua musuh-musuhnya. Kekuatan yang digunakan pun kekuatan terkuatnya. Namun, cara yang dilakukan Thalia dalam membunuh dua orang itu juga tak kalah mencengangkan. Desi pun bergumam dalam hati. Dirinya bahkan tidak melakukan apa, tapi pertarungan akhir telah bisa dimenangkan oleh Damar dan Thalia. Charles mulai merasa takut saat ini. Hatinya was-was, tubuhnya gemetar tak tertahankan. Namun, dia masih terus saja mempertahankan egonya. Sambil menahan serangan Damar, dia berteriak mengatakan sesuatu pada Desi. "Desi, jangan lupa siapa kamu sebenarnya," teriaknya. "Bunuh dia," perintah Desi setelah memikirkannya matang-matang. Meski dia tidak mengatakannya, tapi Damar juga tahu. Masih menganggap dirimu berbakat. Antara kita, siapa yang lebih berbakat? Ucap Damar sambil menatap Charles dengan hina. Damar mengayunkan pedangnya tepat mengenai Charles, begitu juga Thalia. Charles benar-benar putus asa kali ini. Tujuan utamanya adalah masuk peringkat 10 besar. Padahal, dia yakin jika timnya memiliki banyak harapan untuk bisa masuk peringkat itu. Tapi siapa sangka ketika menghadapi Damar dan lainnya, justru keputusasaan langsung muncul menyelimutinya. Dia mengira jika 4 poin akan dia dapatkan. Dan sebagai bonusnya, Desi akan menjadi kekasihnya. Bahkan dia sempat membayangkan bagaimana rasanya bersama Desi selama proses ujian tribulasi sebulan penuh. Tapi sekarang, dirinya justru berada di ambang kematian. Di bawah serangan Damar dan juga Thalia yang memiliki kekuatan Undying Flame, Charles sedikit pun tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Dalam sekejap, Damar mengayunkan pedangnya, kekuatan magma dan api pun menyambar. Charles menjerit kesakitan. Rasa sakit yang hebat pun menjalar ke setiap bagian tubuhnya. Dia merasa jika daging dan darahnya menguap secara perlahan. Menyesal pun sudah terlambat. Selang beberapa saat, daging dan darah Charles menyebar. Di atas lantai kini hanya tersisa tulang putih sebening kristal. Kekuatan purba, tim Charles, kini telah musnah. Pedang ini lebih mudah digunakan, ucap Thalia dengan penuh semangat. Pedang ini memberikan energi Chi yang lebih kuat ketimbang pedang yang diberikan Axel padaku. Tersimpan bertahun-tahun tapi masih layak digunakan, pastinya pedang ini cukup bagus, ucap Damar sambil mengangguk setuju. Setelah mengatakannya, Damar menunduk melirik Charles yang tengah terkapar di atas lantai. Selain tulang, hanya tersisa beberapa pengenal saja di atasnya. Damar pun memungut emblem pengenal ujian tribulasi milik Charles. Lantas, dia memberikannya pada Desi. 4 poin sudah kita raih, ucap Damar sembari tersenyum menatap Desi. Desi pun menunjukkan senyum sumringah di wajahnya. Jika menurut penghitungan poin, setiap emblem pengenal ujian tribulasi memiliki peran yang sangat penting. Total tim yang ikut berpartisipasi berjumlah 89 tim, sehingga total keseluruhan mencapai 366 poin. Jika suatu tim memiliki 50 poin, itu artinya bisa masuk ke dalam 10 besar. Semua tim berpikir jika tim kita adalah buah kesemak lembut yang bisa kapan saja diremas sesuka hati. Tiap kali bertemu dengan kita, mereka sama sekali tidak ada niatan untuk menghindar atau bersembunyi, tapi malah memilih menyerang kita. Ini adalah emblem pengenal yang pertama buat kita. Mengenai emblem berikutnya, pasti akan semakin banyak kita dapatkan, ucap Damar sambil tersenyum menatap Desi. Desi pun menganggukkan kepalanya, namun tak berselang lama, dia terpikirkan sesuatu dan langsung mengatakannya, "Damar, alangkah baiknya kalau kita tidak perlu membunuh mereka semua kecuali dalam keadaan kepepet."
Biarkan saja mereka menyerahkan emblem itu pada kita. Damar pun mengangguk setuju. Dia juga bukan tipe orang yang haus akan darah. Sebagian tim yang beranggotakan Half Undying Flame, mustahil untuk memaksa mereka mengeluarkan tulang naga dan tulang phoenix. Jadi, cukup mengambil emblem pengenal tanpa membunuh mereka. Tulang abadi ini mau kamu apakan? Tanya Damar menatap Desi. Ada sedikit keraguan di wajah Desi. Selang beberapa saat, barulah dia mengatakan sesuatu. Biarkan saja dia di sini. Kalau dibawa keluar, kita juga yang repot nanti, jawabnya. Damar pun mengangguk tanpa memikirkan apa-apa lagi. Bagaimana kalau kita pergi ke atas baca catatan bunuh diri lagi? Tahu sendiri kan baru ada yang mati di sini, tidak nyaman kalau berlama-lama di sini, ucap Desi mencoba mengingatkan. Tunggu dulu, ucap Damar memperhatikan sekeliling dan mencari sesuatu yang berguna. Namun, setelah beberapa saat, dia tak kunjung juga mendapatkan barang yang berguna. Talia juga membuka seluruh senjata yang ada. Selain pedang pendek, dia juga menemukan sebuah belati. Langsung saja dia berikan belati itu pada Damar. Bos, benda ini hanya bos aja yang bisa pakai, ucap Talia. Bermain-main dan menggunakan belati. Di dalam tim 11.762, hanya ada 2 orang yang menggunakannya. Yang satu Damar, sedangkan yang satu lagi adalah Tata yang sudah lama meninggal. Dalam pertempuran sebelumnya, Damar seringkali menyimpan sebuah belati di tubuhnya. Karena dalam pertempuran jarak dekat, belati lebih efisien ketimbang pedang. Pergerakan menjadi lebih lincah dan terukur. Selain itu, juga bisa menjadi sebuah kejutan bagi musuh karena bentuk belati yang kecil dan terlihat jika ditaruh dalam tubuh. Damar mengambil belati tersebut. Dia amati belati tersebut dengan saksama. Ternyata tampak beberapa huruf primitif yang terukir di gagang belati. Hanya saja Damar tidak bisa membacanya. Tanpa berpikir yang macam-macam, dia meletakkan belati tersebut di pinggangnya dan kemudian mereka berempat kembali menuju lantai 1. Lantai 1 masih dalam kondisi yang sangat terang saat ini. Damar lagi-lagi mengulangi metode sebelumnya, yaitu menekan debu dan membentuk lapisan es di tanah. Kemudian, beberapa orang duduk dan Damar kembali mengeluarkan catatan bunuh diri. 3 bulan lalu, 8 kekuatan bersatu dan menuju Pulau Milos. Sekarang, dia telah kembali dari kuil neraka Yama dalam keadaan terluka parah. 8 kekuatan itu datang dengan ganas. Anakku, aku tahu kesempatan untukmu hidup tak lagi besar. Perjalanan kali ini adalah menuju Hades Palace. Berdasarkan catatan sejarah, dia menyembunyikan berita mengenai hal itu. Dan semua itu tersimpan di Eternal Planet di salah satu kota bernama Phoenix di Solane Empire. Membaca sampai sini, mata Damar terbelalak. Ternyata berita mengenai bumi adalah orang-orang dari Hades Palace yang menyembunyikannya di kota Phoenix. Kemudian ditemukan secara tidak sengaja oleh orang-orang dari 4 keluarga besar. Atau bisa jadi, orang-orang dari 4 keluarga besar adalah keturunan dari Hades Palace. Sebelumnya Madan juga pernah mengatakannya. Sebelum dia melarikan diri ke bumi melalui langit berbintang, para perintis dari 4 keluarga besar telah mencari koordinat bumi. Selain itu, hanya masalah waktu untuk mereka menemukannya. Mereka pergi ke bumi tanpa alasan, ada maksud tersembunyi dari mereka selain mencari Madan. Memikirkan hal ini, tanpa sadar kepala Damar memanas seolah-olah akan meledak kapan saja. Bersambung, 880. Kalimat yang ada dalam catatan bunuh diri masih terus berlanjut. Kaisar Arthur memerintahkan suku besar seperti kita untuk menulis catatan bunuh diri, menyegelnya dan memutus rantai keturunan keluarga. Kini, yang tersisa hanyalah aku yang kesepian. Aku harap, kamu masih belum mati dan berada di samping Raja Hades. Dan saat dia kembali, semoga bisa menemukan catatan bunuh diri ini. Keluarga kami telah diwariskan dalam satu denyut nadi dan sekarang aku satu-satunya yang tersisa sebagai orang tua yang kesepian. Kalimat-kalimat selanjutnya hanyalah kalimat yang tidak begitu penting. Entah itu membahas mengenai keluarga, letak mereka menyimpan harta karun, atau bahkan mengenai produksi komoditi tertentu yang perlu diambil alih di Eternal Planetal ini. Hanya saja Damar dan yang lainnya masih memiliki rasa takjub yang besar di hati mereka. Mereka pernah berurusan dengan bunga. Mereka juga tahu jika keberadaan Hades Palace masih ada sampai saat ini. Meski telah melewati entah beribu tahun lalu lamanya, organisasi atau keberadaan Hades Palace ini masih saja eksis. Malahan sempat terdengar desas-desus yang menyatakan jika mereka telah berkembang.
Jika 4 keluarga besar adalah keturunan dari Hades Palace, serangan yang berasal dari mereka pada bumi, bukankah sama saja dengan Hades Palace datang menyerang? Setelah memeriksanya untuk waktu yang cukup lama, mata Damar lagi-lagi terbelalak setelah membaca bagian akhir dari catatan bunuh diri ini. Bisa jadi akan ada suatu masa di mana Milos akan berubah menjadi debu karena tersapu oleh 8 kekuatan yang bersatu. Hades Palace akan menghilang untuk sementara waktu di dunia ini. Tapi kita tahu, ini hanya untuk sementara waktu, ya, hanya untuk sementara waktu. Raja Hades telah mencapai keabadian, cepat atau lambat dia akan kembali ke dunia ini. Kaisar Arthur pernah berkata, di planet ini ada begitu banyak Undying Flame, tulang abadi, mereka semua bisa menjadi penanda dari Hades Palace. Anakku, aku harap kamu cepat kembali. Aku akan meletakkan catatan bunuh diri ini di ruang bawah tanah. Orang biasa-biasa saja mustahil akan menemukannya. Dan setelah kamu mendapatkannya, aku akan bersemayam dengan tenang menunggu kedatangan Raja Hades. Untuk sekali lagi menghancurkan 8 kekuatan gabungan itu. Dunia ini merupakan langit berbintang yang tak berujung. Pada akhirnya akan menjadi dunia Hades Palace sekali lagi. Dan ketika kendaraan Hades Palace tiba, orang-orang akan mundur karena ketakutan. Kalimat yang selanjutnya muncul lagi-lagi berisi mengenai pujian untuk Hades Palace, betapa kuatnya mereka. Damar tak lagi meneruskan membacanya. Dia seperti sedang memilah-milah sesuatu hal, itu semua terlihat dari sorot matanya yang tajam. Kekuatan Hades Palace tidak perlu diragukan lagi. Berdasarkan informasi liar yang didapatkannya, ditambah dengan keterangan dari catatan bunuh diri ini, Damar mulai memilah-milah inti dari semua itu. Kebangkitan Hades Palace. Pimpinan mereka sangatlah kuat, mereka mampu memerintah hampir seluruh bagian dari Eternal Planet. Dan 8 kekuatan utama saat ini, pernah menjadi salah satu anak buah mereka. Organisasi ini memiliki Undying Flame yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjajah semua planet, semuanya dijadikan bawahan mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka sampai di planet Nanjao, dikenal dengan nama Bumi. Planet itu tampak memiliki peradaban yang rendah di mata mereka. Bahkan tidak ada senjata yang mumpuni untuk melawan mereka. Oleh karena itulah, mereka berpikir akan dengan mudah menaklukkan planet itu. Dan kemudian, mereka justru menghadapi perlawanan yang sangat sengit. Meski tingkat peradaban yang ada di bumi tidak terlalu tinggi, tapi ilmu seni bela diri berkembang pesat. Keduanya pun mengumumkan perang. Bumi hampir dimusnahkan. Orang biasa mana bisa menahan serangan senjata. Tapi berbeda dengan pasukan-pasukan Kaisar Vas. Kaisar Vas sendiri memimpin para master bela diri untuk melawan dan melakukan pertempuran di 5 titik area serta wilayah perang Hades Palace sendiri. Pada akhirnya, bumi mendirikan sebuah tempat yang bernama Burial Ground. Kaisar Vas memimpin penyerangan dan menangkap serta membawa semua tahanan ke langit berbintang. Dan di bawah perintah Sun, Hades Palace mengumumkan perang. Bumi hampir saja bisa dimusnahkan, sedang Raja Hades sendiri juga sama menderita kerugian yang tidak sedikit. Raja Hades, Sun, bahkan diberitakan gugur dalam pertempuran. Dari 10 Raja Kuil yang ada, yang kembali hanya 1, itu pun menderita luka yang sangat parah. Mengenai yang lainnya, entahlah bagaimana nasibnya. Lantas, 8 kekuatan utama yang merupakan anak buah Hades Palace memanfaatkan momen waktu itu untuk berkumpul guna menaklukkan Hades Palace. Menghadapi serangan tiba-tiba dari 8 kekuatan utama, Hades Palace sulit untuk melawan, bahkan untuk bertahan pun susah. Perlahan namun pasti, mereka pun berubah menjadi abu. Karena kemenangan itu, 8 kekuatan utama akhirnya menjadi penguasa baru Eternal Planet. Mereka pun mengatur semua peraturan yang ada saat ini. Mengenai peraturan yang ada di Eternal Planet di masa itu, Damar tidak bisa memastikannya. Setelah memilah-milah beberapa pendapat yang ada di kepalanya, Damar merasa mungkin ada beberapa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi secara keseluruhan, perbedaan tersebut seharusnya tidak terlalu besar. Desi tidak mengetahui banyak tentang itu. Tapi, dia juga tak menampik keterkejutannya saat ini. Bagaimanapun, 8 kekuatan utama yang sekarang pernah menjadi anak buah dari Hades Palace. Dan sampai detik ini, seluruh antero planet ini hampir kehilangan informasi mengenai Hades Palace. Entah seberapa kuat Hades Palace di kala itu. Awalnya Damar berencana untuk mencari tahu lebih dalam mengenai Hades Palace. Tapi siapa sangka jika di momen seperti ini dia berhasil mendapatkan informasi sedemikian rupa secara kebetulan. Tentu saja, ini semua menyoal masa lalu Hades Palace.
Ini adalah sejarah mereka. Mengenai bagaimana Hades Palace sekarang, Damar tentu saja tak tahu menahu. Satu-satunya yang tahu hanyalah Bunga. Tapi Bunga mempunyai kekuatan keluarga purba di belakangnya. Susah untuk Damar membuat gara-gara lagi dengannya. Dia juga tidak memiliki kelayakan untuk berbicara kerjasama dengan 8 kekuatan utama. Seperti halnya dia menginginkan agar Bunga dihentikan selama beberapa waktu. Setelah puas membacanya, dia menatap ke arah Thalia. Bakar ini semua. Thalia lantas mengangguk tanpa ragu. Pada saat ini, tiba-tiba Desi memotong pembicaraan mereka. Ada catatan koordinat planet yang pernah ditaklukkan. Bukankah sebelumnya pernah dikatakan, di planet yang pernah mereka jajah tersimpan begitu banyak tulang abadi. Lebih baik kita berikan catatan bunuh diri ini pada intern suku, aku bisa. Di dalam catatan bunuh diri memang terdapat sebuah koordinat. Lilia dari awal telah melihatnya, jadi ketika membaca catatan bunuh diri ini, dia berusaha mengalihkan perhatian Desi dengan menekan titik koordinat yang ada. Damar menggelengkan kepalanya, memberitahu internal sukumu. Apa kamu berencana untuk membiarkan mereka menjajah sebuah planet lagi? Planet itu sudah pernah hancur 1 kali, jenis manusia hampir punah. Jika informasi ini diberikan pada kekuatan purba, itu artinya mereka akan hancur untuk yang kedua kalinya. Darah mengalir dan berubah menjadi lautan darah, ucap Damar. Desi sedikit terkejut setelah mendengarnya. Betul juga ya, kalau begitu tidak jadi, ucapnya. Tampak cahaya samar tak terlihat tengah berkelip di depan matanya. Anehnya, Damar tidak memperhatikan semua itu. Thalia mengeluarkan karakteristik di tangannya dan membakar catatan bunuh diri, kemudian Damar buka buku itu. Buku ini sekilas seperti buku besar akuntansi. Di atasnya tertulis mengenai semua aset Hades Palace serta di mana mereka menyimpannya. Setelah melihat dengan saksama, Damar menyadari jika salah satu lokasi yang sebenarnya berada di Gunung Elbrus. Sebelumnya, mereka sempat 2 kali melewati Hades Palace. Setelah 2 kali melewatinya, dia melihat ada banyak kepala tergantung terbalik. Baik itu Undying Flame ataupun Eternal Undying Flame, semua mati di sana. Thalia pun kembali merasakan ketakutan setelah melewatinya. Jika benda ini berguna, kamu bisa menggunakannya untuk bertukar lain kali, ucap Damar tertawa lembut. Lihat saja nanti, ucap Desi sembari menggelengkan kepalanya. Bukankah kalian pernah mengatakan agar jangan sampai berita ini diketahui oleh internal suku? Damar meliriknya sedikit sembari menutup buku yang ada di kedua tangannya saat ini. Betul juga, sebagai orang internal suku, meski kamu barter, benda-benda itu tidak akan menjadi masalah. Tapi, berbeda dengan kita di sini tahu beberapa hal mengenai Hades Palace. Kekuatan purba mana mungkin akan melepaskan kita begitu saja. Tenang aja. Mengenai masalah kalian semua, Hades Palace ataupun semacamnya, aku tidak akan pernah mengatakannya pada siapapun, ucap Desi sambil menatap Damar. Apa yang aku ucapkan barusan benar adanya. Sekarang aku sudah anggap kalian sebagai sahabatku, aku harap kalian juga bisa menerimaku sebagai sahabat kalian. Bersambung.